Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Amelia. Saya Monalisa Puspitasari. Saya Olivia Anggreni Jayanti. Saya Syafira Trimulyani. Kami dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Kader Bangsa Palembang. Kami akan membuat video tugas mata kuliah Teknik Analisa Biologi Molekuler dengan tema jenis-jenis alat dari pemeriksaan PCR konvensional. Yang pertama, ada elektroforesis gel horizontal. Elektroforesis gel horizontal adalah suatu teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis komponen-komponen yang terkandung dalam suatu sampel, seperti DNA, RNA, atau protein. Berikut adalah prinsip dasar dari elektroforesis gel horizontal. Yang pertama, pemisahan berdasarkan ukuran dan muatan. Elektroforesis gel horizontal memanfaatkan perbedaan ukuran dan muatan listrik antara komponen-komponen yang terkandung dalam suatu sampel untuk memisahkan dan menganalisisnya. Yang kedua, medan listrik. Elektroforesis gel horizontal menggunakan medan listrik untuk memisahkan komponen-komponen yang terkandung dalam suatu sampel. Yang ketiga, gel. Elektroforesis gel horizontal menggunakan gel sebagai medium pemisahan. Gel dapat berupa agarosa atau akrilamida. Elektroforesis gel horizontal memiliki fungsi yang pertama untuk pemisahan DNA, RNA, atau protein. Yang kedua, elektroforesis gel horizontal dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif komponen-komponen yang terkandung dalam suatu sampel. Yang ketiga, elektroforesis gel horizontal dapat digunakan untuk deteksi mutasi genetik yang terkandung dalam suatu sampel. Yang keempat, elektroforesis gel horizontal dapat digunakan untuk analisis ekspresi gen yang terkandung dalam suatu sampel. Yang kedua, terdapat alat BioRed Mini Protean Tetra System. Prinsip BioRed Mini Protean Tetra System yaitu 1. Gel elektroforesis. Sistem mini protean tetra digunakan untuk menjalankan elektroforesis gel vertikal, baik untuk protein maupun asam nukleat. Dalam konteks PCR, alat ini digunakan untuk memisahkan dan memvisualisasikan produk DNA yang telah diamplifikasi menggunakan gel agarosa atau poliakrilamida. Produk PCR dipisahkan berdasarkan ukuran molekulnya di bawah pengaruh medan listrik. 2. Kemudahan dan efisiensi. Alat ini dirancang untuk mempermudah proses casting dan running gel. Mini protean tetra dapat berjalan hingga 4 gel mini sekaligus, baik hand case maupun pre-case, dengan waktu operasi yang cepat sekitar 15 menit untuk elektroforesis. 3. Modularitas. Sistem ini memiliki desain modular, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan alat sesuai kebutuhan, termasuk penggunaan modul tambahan seperti mini transblood untuk mentransfer protein ke membran setelah elektroforesis. Alat BioRed Mini Protean Tetra System berfungsi sebagai sistem elektroforesis gel vertikal yang digunakan untuk pemisahan protein atau DNA melalui teknik SDS page atau native page. Yang ketiga, elektroforesis gel vertikal adalah teknik pemisahan molekul, terutama protein, berdasarkan ukuran dan muatan listriknya dalam medan listrik. Prinsipnya didasarkan pada pergerakan molekul bermuatan melalui matriks gel poliakrilamid, di mana gel yang lebih rapat memperlambat pergerakan molekul yang lebih besar. Sistem ini sering digunakan dalam analisis protein, termasuk SDS page untuk denaturasi protein. Model mini protean dari BioRed adalah sistem elektroforesis gel vertikal yang ringkas dan efisien, dirancang untuk pemisahan protein dengan reprodusibilitas tinggi. Alat ini memungkinkan pemrosesan dua gel secara simultan dengan waktu pemisahan yang relatif cepat, sehingga ideal untuk penelitian laboratorium. Yang keempat, catu daya elektroforesis BioRed PowerPack Basic pada PCR. Alat ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyediakan sumber daya listrik yang stabil
dan terkendali untuk proses elektroforesis. Fungsi dari alat ini yang pertama, menghasilkan tegangan yang stabil dan terkendali untuk proses elektroforesis. Yang kedua, mengatur arus yang stabil dan terkendali untuk proses elektroforesis. Yang ketiga, mengontrol waktu. Catu daya ini mengontrol waktu proses elektroforesis. Dan yang keempat, mengindikasikan status proses elektroforesis melalui indikator LED. Prinsipnya, yang pertama prinsip elektroforesis, yaitu pergerakan molekul yang bermuatan listrik dalam medan listrik. Yang kedua, prinsip pengaturan tegangan, yaitu mengatur tegangan yang stabil dan terkendali dengan menggunakan sistem pengaturan tegangan yang presisi. Yang ketiga, pengaturan arus, yaitu mengatur arus yang stabil dan terkendali dengan menggunakan sistem pengaturan arus yang presisi. Dan yang keempat, prinsip pengontrolan waktu. Catu daya ini mengontrol waktu proses elektroforesis dengan menggunakan sistem pengontrolan waktu yang presisi. Perangkat elektroforesis gel adalah metode pemisahan molekul seperti DNA, RNA, atau protein. Prinsip dasar dari teknik ini adalah bahwa molekul bermuatan akan bergerak maju menuju kutub yang berlawanan muatannya saat diberikan tegangan listrik. Molekul ini yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui gel, sedangkan molekul yang lebih besar akan bergerak lebih lambat. Fungsi perangkat elektroforesis gel untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya. Dengan membandingkan mobilitas molekul dengan standar ukuran yang diketahui, elektroforesis gel membantu menentukan ukuran fragmen molekul seperti panjang DNA atau berat molekul protein. Yang keenam, terdapat alat Wellcome dalam gel elektroforesis. Prinsip alat Wellcome dalam gel elektroforesis pada PCR adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan lubang sampel. 2. Pemisahan molekul berdasarkan ukuran. 3. Visualisasi hasil. Dengan prinsip ini, Wellcome berperan penting dalam memfasilitasi pemuatan sampel secara teratur sehingga hasil verifikasi dapat dianalisis dengan akurat. Fungsi alat Wellcome pada gel elektroforesis dalam PCR adalah untuk membentuk lubang atau sumur pada gel agarosa atau poliakrilamida. Lubang-lubang ini digunakan untuk menempatkan sampel DNA, RNA, atau produk PCR yang akan dianalisis. Dengan adanya Wellcome, setiap sampel dapat dimuat secara terpisah ke dalam lubang-lubang tersebut, sehingga memungkinkan pemisahan fragmen berdasarkan ukuran melalui proses elektroforesis. Yang ketujuh, lemari keamanan biologis, Biological Safety Cabinet atau BSC, adalah alat laboratorium yang dirancang untuk melindungi pengguna, sampel, dan lingkungan dari kontaminasi biologis. Prinsip kerjanya berdasarkan aliran udara terkontrol yang menyaring partikel menggunakan HEPA filter, mencegah penyebaran mikroorganisme berbahaya. BSC memiliki 3 kelas utama. Kelas 1 melindungi pengguna dan lingkungan, kelas 2 juga melindungi sampel, dan kelas 3 digunakan untuk patogen beresiko tinggi dengan sistem tertutup sepenuhnya. Fungsi utamanya adalah menciptakan area kerja steril untuk menangani bahan infeksius dengan aman. Yang kedelapan, mikropipet. Mikropipet ini adalah alat yang sangat penting dalam proses PCR karena digunakan untuk mengukur dan mentransfer volume cairan yang sangat kecil dengan presisi yang tinggi. Fungsi mikropipet dalam PCR: 1. Mengukur volume cairan. Digunakan untuk mengukur volume cairan yang sangat kecil seperti DNA template, primer, dan reagen lainnya. Yang kedua, mentransfer cairan. Digunakan untuk mentransfer cairan dari satu wadah ke wadah lainnya dengan presisi yang tinggi. Yang ketiga, menghindari kontaminasi. Digunakan untuk menghindari
menghindari kontaminasi cairan dengan menggunakan tip yang steril dan disposable. Adapun tips menggunakan mikropipet dalam PCR. Yang pertama, gunakan tip yang steril. Yang kedua, atur volume dengan presisi. Yang ketiga, gunakan mikropipet yang tepat. Berikutnya ada Blue Light Transilluminator atau BLT. Blue Light Transilluminator adalah perangkat laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi dan mengamati sampel biologis yang mengandung fluoresensi seperti DNA, RNA, atau protein. Berikut adalah prinsip dasar dari Blue Light Transilluminator. Yang pertama, BLT menggunakan prinsip fluoresensi, yaitu kemampuan suatu molekul untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dan memancarkan cahaya pada panjang gelombang lain. BLT menggunakan cahaya biru dengan panjang gelombang 470 sampai 495 nm untuk mengaktifkan fluoresensi pada sampel. BLT dilengkapi dengan detektor yang dapat mendeteksi cahaya yang dipancarkan oleh sampel. BLT atau Blue Light Transilluminator memiliki fungsi untuk mendeteksi DNA atau RNA yang telah diwarnai dengan pewarna fluoresensi. BLT dapat digunakan untuk menganalisis ekspresi gen dengan mendeteksi mRNA yang telah diwarnai dengan pewarna fluoresensi. BLT dapat digunakan untuk mendeteksi protein yang telah diwarnai dengan pewarnaan fluoresensi. Dan BLT juga dapat digunakan untuk mengamati sampel biologis yang mengandung fluoresensi. Yang ke-10 terdapat alat tabung PCR. Prinsip dari tabung PCR, kerja alat ini melibatkan beberapa tahap yang berulang, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi. Tabung PCR adalah elemen kunci dalam proses PCR yang mendukung amplifikasi DNA dengan menyediakan lingkungan yang optimal bagi reaksi enzimatis. Dengan kemampuan untuk menahan perubahan suhu secara cepat dan efisien, tabung ini memastikan bahwa setiap tahap reaksi berlangsung dengan baik, sehingga menghasilkan jumlah produk DNA yang signifikan. Dari sampel awal yang sangat kecil, alat tabung PCR berfungsi sebagai wadah untuk melakukan reaksi amplifikasi DNA. Yang ke-11, mesin PCR T100 Thermal Cycler adalah alat yang digunakan untuk memperbanyak DNA melalui reaksi berantai polimerase atau PCR. Prinsip kerjanya berdasarkan siklus perubahan suhu yang terdiri dari denaturasi, annealing, dan elongasi yang memungkinkan enzim DNA polimerase mereplikasi DNA secara eksponensial. Fungsinya adalah untuk amplifikasi DNA dalam berbagai aplikasi seperti diagnosis penyakit, forensik, dan penelitian biologi molekuler. T100 Thermal Cycler dari Bio-Rad memiliki kontrol suhu yang presisi, antarmuka yang mudah digunakan, serta desain hemat ruang, sehingga ideal untuk laboratorium penelitian dan diagnostik. Yang ke-12, ini adalah freezer khusus PCR. Alat ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menyimpan reagen dan sampel PCR pada suhu yang sangat rendah. Fungsi dari alat ini yang pertama untuk menyimpan reagen PCR seperti primer, probe, dan enzim. Yang kedua, untuk menyimpan sampel PCR seperti DNA, RNA, dan protein. Yang ketiga, untuk mengawetkan sampel. Freezer ini digunakan untuk mengawetkan sampel dengan cara membekukan sampel pada suhu yang sangat rendah. Prinsip dari alat ini, yang pertama, prinsip pembekuan. Berdasarkan prinsip pembekuan, yaitu proses penurunan suhu sampel hingga mencapai titik beku. Yang kedua, prinsip pengaturan suhu. Berdasarkan prinsip pengaturan suhu, yaitu proses mengatur suhu yang stabil dan terkendali untuk menyimpan reagen dan sampel PCR. Yang ketiga, prinsip pengamanan. Berdasarkan prinsip pengamanan,
yaitu proses menghindari kontaminasi reagen dan sampel PCR dengan menggunakan sistem pengamanan yang ketat. Yang ke-13, terdapat alat sentrifuge PCR. Prinsip dasar dari sentrifuge PCR adalah penggunaan gaya sentrifugal yang dihasilkan ketika alat rotor berputar pada kecepatan tinggi. Gaya ini menyebabkan partikel dengan kepadatan lebih tinggi bergerak menjauh dari sumbu rotasi dan mengendap di bagian bawah tabung. Sementara partikel dengan kepadatan lebih rendah cenderung tetap berada di bagian atas membentuk supernatar. Dalam konteks PCR, sentrifuge berfungsi untuk memisahkan partikel-partikel dalam lingkungan berdasarkan ukuran dan kepadatannya. Juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya, yaitu 1. Pemisahan komponen sampel, 2. Persiapan sampel, dan yang ketiga penggunaan dalam prosedur ekstraksi. Demikian penjelasan singkat dari kami. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.